Biasanya ini berlanjut terus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat, wabarakatuh. salam bahagia untuk kita semua. Semangat Lantip Indonesia. Semangat. Luar biasa. Terima kasih. Nama judulnya kita ubah dengan pesan Lantip karena kita nanti berisi dengan pesan-pesan dari lansia aktif. Jadi lansia aktif ini yang berhak untuk bicara, bukan berhala ya. Itu kalau dia sudah usia 70. Karena kalau yang 60 banyak sekali nanti trainer-trainer. Tapi 70 ke atas persyaratan dari narasumber. Dan saya kira banyak sekali ya teman-teman yang menunggu giliran nanti yang ingin sharing tentang kehidupan dan segalanya. Teman-teman, sahabat lansia aktif Indonesia yang muda maupun yang mau muda, yang Pak Wisnu ini masih muda sekali ya. Sekarang dia di Padang, tapi ternyata ada guru yang menjadi idola yang akan dilihat di wah dia. Menarik. Saya juga terkesan dengan pesan Lantip ini yang di grup itu memang lebih dari 50, 75 lah artinya. Kalau sudah masuk yang kemarin-kemarin, mungkin ada yang lupa gitu ya, maka saya ingatkan mungkin habis ya mungkin laki asar juga boleh juga. Sholat asar. Kita tunggu saja. Nah, Bapak dan sekalian, forum ini sengaja kita ingin menghadirkan para senior-senior kita yang tentunya punya kelebihan daripada kita yang masih muda. Pertama, punya jam terbang atau jam hidup. Jam hidup yang lebih banyak daripada kita. Dan yang menjadi persoalan bagi kita ini kan, bisa enggak ya kita seperti beliau-beliau ini? Ini persoalannya. Enggak hanya masalah sehat ternyata, enggak masalah umur ya, tapi masalah kemauan untuk menjadi sesuatu ini yang penting. Hingga kemarin saya minta diskusi sama senior Pak Suki, Pak kira-kira apa nih materi yang pas judulnya, saya lempar judulnya, saya tetap menjadi rujukan saya. Ternyata beliau memberikan sebuah solusi yang menarik, judulnya dan segala. Wah, oke. Tetap aktif sebagai pembicara, pengajar, konsultan, bahkan eksekutif di perusahaan, dan ini mewakili semuanya tiga narasumber ini. Kita tidak akan bicara soal kompetensi yang detail gitu ya, kita menjelaskan tentang teknik-teknik atau manajemen, enggak. Tapi kita ingin sharing, mendapatkan hal-hal yang tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah kami share CV-nya. Kok bisa seperti ini, gimana Pak? Nah, ini harapannya. Ini teman-teman yang bergabung itu, inilah. Maka kemarin ide CV kita launch dulu di grup, supaya dipelajari. Oh, Pak Suharyadi ini COO, ya, Pak Pulung CEO, luar biasa, 70 loh, luar. Kadang-kadang saya mengadakan pelatihan MPP saja, yang umurnya 55, sudah begini Pak, aduh pusing, 55 loh Pak Haryadi, sudah angkat tangan seakan-akan. Nah, ini di depan kita ini sudah di atas 70, bahkan 82. Nah, nggak berlama-lama, Mas Gun, senior kita dulu, boleh? Siap. Oke. Profil beliau sedikit. Baik, saya akan bacakan profil daripada Lantip ASR, Dr. Ahmad Sofyan Ruki. Ya. Oke, siap Pak ASR. Nah, lahir 3 bulan 11 1940. Jadi kali ini sudah 82 tahun. Lahir di kota Rangkas Bitung, Banten. Dari SD sampai kelas 2 tinggal di sana. Di Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak. Wah, ini memang detail banget ini. Boleh ya Pak ASR ya? Saya sebutin detailnya. Kabupaten Lebak ya. Dari SD kelas 3 sampai kelas 5 di Pandeglang, Banten. SMP-nya di Jakarta, SMA di Tanjung Karang, Lampung. Nah, saat ini beliau masih aktif sebagai konsultan MSDM. Kegiatan utama sejak Juli 2018 sebagai komisaris dan tim ahli PT Tetap Setia Security Indonesia atau PP Polri Pusat. Jadi ini, Polri lagi rame nih Pak. Nanti sharing juga ya Pak ya.
Apalagi ini SDM itu penting sekali nih ya. Ternyata polisi lagi rame. Tapi anyway ya, perusahaan jasa konsultasi dari pelatihan dari manajemen security strategik menghadapi era revolusi industri 4.0. Manajemen risiko terkait security dan manajemen bisnis continuity. Wah, ini sangat penting, perlu didengarkan oleh kita semua. Nah, pendidikan beliau Dr. Andesnya ada di Unpad Bandung 1966. MBA-nya dari Melbourne, Australia, dengan majornya adalah Strategic Management dan Marketing. Doktornya Doktor Manajemen Science dari University of Technology Manila, Filipina. Kemudian ya beliau sebagai Senior Executive Program INSEAD. Wah, ini di Prancis. Bukan perapatan Ciamis ya, soalnya ini rame nih lagi SCBD itu jadi rame. Kemudian berbagai pelatihan lokakarya baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau diceritain pengalamannya, saya bacain. Wah, ini lengkap sekali. Mungkin kalau baca boleh ini 2 hari 2 malam, nggak apa-apa nih ya, Pak. Jangan, Pak. Banyak sekali ya. Jadi, singkat, Pak. Ya, jadi pengalaman kerja setelah purna waktu. Jadi 1967 sampai 1998. Ya, tahun 67 sampai Desember 70 beliau staf direksi pemasaran di PLT Kabupaten PD Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Barat Bandung. Perusahaan daerah. Kemudian ya perusahaan daerah Pak ya. Kemudian sampai tahun 75 sebagai administrasi officer di PT Koba Tin Pulau Bangka. Menangani administrasi keuangan. Sampai 78 sebagai manajer personal dan industri relation di PT Goodyear Indonesia. Bogor ini ya. Nah, 78 sampai 82 sebagai GM di grup ICI Paint, pabrik cat, Pak ya. Bukan hanya cat, tapi Bogor juga. Jadi bukan hanya cat, grup, Asia Group. Ya, ya. Kemudian 82 sampai 85 sebagai Senior Operation Support di FICO, ya. Balikpapan. Kemudian dari tahun 85 sampai 86 di PT Sidik Consulting Associate Director. Pricewaterhouse Sidik. PWA. Pricewaterhouse Sidik ya. Ya. Kemudian di sini dari tahun 86 sampai 88 sebagai Personal Director di Indo Food Interna. Ini produsen mie yang kita makan tiap hari. Ya, betul. Ya. Kemudian tahun 89 sampai 93 sebagai Direktur SDM di anggota direksi dari PT Semen Cibinong yang sekarang sudah TBK jadi Holcim ya Pak ya. Ya. Di Bogor juga. Sekarang Dewi Warna. Ya, dan 94 sampai 97 sebagai Direktur SDM di Mercedes-Benz. Nah, itu yang tadi diceritain oleh Pak Pulung lagi layoff terakhir dan beliau yang paling terakhir. Habis itu bisa sharing dan cerita nih ya, panjang lebar. Nah, kalau diceritakan dari pengalamannya dari setelah 97 sampai sekarang atau 98 sampai sekarang ini luar biasa. Purna jual tuh ngapain aja? Purna karya ngapain aja gitu ya. Jadi kita langsung aja tanpa panjang lebar. Lantip ASR, waktu dan tempat kami silakan. Ini kalau dia mesti panjang soalnya. Ya, siap Komandan. Jadi oke, Pak ya, kan? Jadi Pak Ruki memaparkanlah tentang pengalamannya Pak. Pengalaman roadmap sedikit saja apa yang menjadi istilahnya angan-angan. Sekarang kan usia 80. Saya kira 82 ini kalau bayangin kan enak di rumah, kemudian nyetel TV. Oh, nggak enak itu Pak. Ke depan gitu ya. Nggak enak Pak itu Pak. Itu paling nggak nyaman Pak. Itu bisa jadi seperti itu kan menjadi ketenangan gitu ya. Tapi pertanyaannya begini, apa yang mendorong Pak Ruki ini sampai ingin berkarya sampai usia yang 82 tahun ini karena duitnya nggak tebel atau gimana, atau masalah duit atau masalah apa ini? Nah, ya kan kalau saya kan masih cari duit nih. Nah, kalau Pak Ruki ini kan sudah selesai nih, kok masih itu tabungannya kurang kan gitu ya. Kira-kira gitu. Monggo Pak Ruki. Mangga Baik. Ya, ini barangkali kuncinya ya. Kenapa kok saya aktif terus itu? Walaupun sekarang ini karena kebiasaan ya.
saya nggak bisa diem gitu. Ah, Tapi pertama betul bahwa sejak saya di CV yang saya berikan itu, yang saya bagikan, dari sejak kuliah itu SMA saya masih cuma main saja ya, jalan-jalan. Tapi sudah kuliah saya sudah mulai aktif dalam organisasi kemahasiswaan, apa namanya di kampus juga di luar kampus dan sebagainya. Dan itu sudah terbiasa bergaul. Tadi ada yang menyebutkan Pak Gun tadi mengatakan friends dan sebagainya. Itu Ya. saya sudah terbiasa seperti itu. Ya, dan banyak kawan membangun jejaring dan sebagainya sudah biasa sekali. Ya, berbagai macam jaringan dan sudah bekerja juga begitu. Saya aktif membangun organisasi sampai sekarang pun Lanti pun kan kita yang bangun ya Ya, berdasarkan. betul. Jadi apa saya orang nggak bisa diam. Jadi saya nggak kebayangin kalau saya sudah berhenti bekerja kok terus saya diam gitu ya. Ngapain? Nah itu satu. Yang kedua bahwa kemudian saya merasa juga setelah saya bekerja itu saya ingat saya ini kemudian mau ngapain gitu ya. Saya tidak masuk saya bukan pegawai negeri, bukan apa namanya di institusi pemerintahan, dan saya bukan pegawai yang tetap di satu perusahaan terus-menerus yang ujungnya kemudian pensiun dapat uang pensiun. Ya. hmm. Nah, saya banyak pindah-pindah bekerja yang saya merasa saya sudah cukup sini, saya pindah tempat lain. Dan itu risikonya adalah bahwa kita nggak dapat apa-apa. Hmm. Nah, sehingga selama saya bekerja itu saya manfaatkan untuk mendapat ilmu sebanyak-banyaknya. Di setiap tempat, bila ada kesempatan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, kompetensi, saya ikuti. Ya. Jangankan yang gratis dari perusahaan, itu saya tidak pernah sia-siakan. Yang saya keluar uang sendiri pun saya lakukan. Ya. Nah itu jadi salah satunya. Dan kedua, ini saya loncat ke masalah kenapa saya memilih untuk aktif terus ya, dan memilih profesi yang saya lakukan itu. Jadi pada tahun 82 itu saya di ICI itu sebagai General Manager Personnel ya, untuk Asia Group perusahaan Inggris. Ada CET, ada farmasi, ada pestisida. Nah itu apa namanya? Saya dapat ikuti satu assessment dari perusahaan konsultan Australia namanya PA, ya, Hmm. PA Consulting. Itu saya ikut jadi sukarelawan dan saya disampaikan hasilnya bahwa dari passion saya, kesukaan saya itu suka sekali bekerja untuk sesuatu yang memecahkan problems, ya, Hmm. menyelesaikan masalah, project sampai selesai. Begitu selesai, begitu masuk rutin, saya mulai merasa malas, jenuh. Kalau pekerjaannya cuma itu, administratif dan sebagainya, itu saja, tidak ada lagi tantangan untuk saya berpikir keras, mencari solusi dan sebagainya, saya udah mulai jenuh. Itu kelihatan sebabnya mengapa saya banyak pindah gitu, karena mulai jenuh. Ya. Nah, ditambah lagi kemudian pada waktu saya di perusahaan minyak itu di Faeco, saya juga ikut assessment namanya 360 degrees, 360 derajat. Saya diberitahukan kekuatan saya apa, kekurangan saya apa. Nah, kekurangannya salah satunya adalah sifatnya interpersonal communication. Saya kalau bicara katanya tajam sekali. Kalau orang Jawa Timur bilang apa juga gak sabaran, kosroh ya, kosroh kalau orang Jawa Timur. Jadi saya kalau agak terlalu tersentil langsung saya nembaknya tajam gitu. Itu diberitahukan mereka sehingga saya harus berusaha memperbaiki. Nah, setelah itu saya kok waktu saya di FICO setelah hampir 4 tahun dan ada perubahan organisasi, saya ditarik ke Jakarta, ambil jobless ya. Saya dihubungi oleh teman-teman orang-orang Australia yang ada di Pricewaterhouse Sidik. Dia bilang, Ruki, gabung aja sini. Anda kan lebih cocok jadi konsultan orangnya karena suka yang problem solving. Saya bilang, kapan lagi saya masuk aja toh. Saya akhirnya harus jadi konsultan. Masuklah saya di mereka, ya. Saya banyak belajar. Waduh itu benar sekali apa namanya saya diberi kesempatan belajar dan saya ikuti proyek-proyek. Saya kerjakan berbagai proyek studi kelaikan dan sebagainya. Dan apa tiba-tiba setelah satu setengah tahun menikmati gitu, ekonomi lesu sekali. Ada krisis minyak di terusan Suez itu, ada tertutup perang Inggris lawan Mesir dan sekutu dengan Mesir.
bisnis lesu, lalu tiba-tiba saya dihubungi oleh headhunter. Itu sejak tahun 78 itu saya tidak pernah melamar pekerjaan. Saya selalu lamar ya, diminta. Amin, amin, dihubungi. amin, amin. Ya. Betul sekali. Saya tidak pernah melamar. Nah, saya dihubungi oleh headhunter yang namanya Convery kalau sekarang itu. Nah, Dia ditawarkan, Mr. Ruki kan ya, mereka dari Singapura, Anda berminat tidak jadi direktur di di Indofood? Saya bilang ini kesempatan saya usia 45 harus jadi direktur. Kalau suatu hari saya akan terjun ke consulting dan sebenarnya saya harus mencapai posisi puncak untuk profesi ini. Sehingga dengan demikian saya punya bendera yang cukup kuat. Dan saya mencapai posisi yang tertinggi dalam pekerjaan bidang saya yang saya sudah tekuni, yaitu SDM. Akhirnya saya ambillah itu di Indofood 3 tahun, kemudian kembali lagi mulai Semen Cibinong, tiba-tiba Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adanya Pak, itu melalui mantan direktur keuangannya orang Amerika menghubungi saya. Kebetulan kenal ya, sama-sama kegiatan di satu tempat. Ini jejaring di tempat sekali, tentu perlu sekali. Dia menghubungi saya, orang Amerika. Dia bilang, Ruki, Anda berminat nggak nih gabung? Saya bilang nanti dulu. Ini dia jelaskan perusahaan Semen Cibinong Kujang itu baru diambil alih grupnya Hasim, dan mereka akan melakukan perombakan besar-besar. Dalam apa? Satu, dalam teknologi. Kedua, akan meningkatkan kapasitas produksi, double dari 1,5 ton menjadi 3 juta ton. Lalu kemudian akan memperbesar perusahaannya melalui akuisisi dan sebagainya. Saya bilang ini kesempatan saya untuk dapat pengalaman dalam akuisisi, dalam merger, dalam perubahan teknologi. Ya, dari revolusi industri kedua ke ketiga itu saya ingat sekali, digitalisasi. Habis itulah saya di sana 5 tahun. Nah 5 tahun selesai, saya mulai jenuh lagi. Lalu saya tiba-tiba dihubungi oleh teman-teman yang di grup di Bimantara. Mereka bilang, ya Ruki, ini Mercedes-Benz cari direktur. Jadi saya bilang, kapan lagi gua naik Mercedes-Benz? Jadi saya masuklah, saya pengen tahu, ini perusahaan Jerman. Jadi saya pindahlah ke Mercedes. Wah, kita betul-betul saya menarik, itu gaya beda sekali ya, Jerman. Tiba-tiba setelah 4 tahun, Krismon kita kan. Waduh, saya padahal sudah mulai ambil dokter itu, cara terbang ke Pilar. Dan itulah kemudian akhirnya setelah Krismon, saya menyelesaikan tadi kata Pak Rajan Angin, kita selesaikan itu PHK banyak sekali ya, harus. Setelah selesai, kemudian saya lihat ini saya juga tim cukup gede. Ya, udahlah saya mengundurkan diri, saya selesaikan disertasi saya malam. Setelah itu saya mau lihat, terserah nanti pokoknya saya akan terjun. Saya setahun 4 bulan saya konsentrasi, ya, menyelesaikan disertasi, saya selesai. Begitu selesai, baru saja 2 minggu selesai, sudah ditelepon oleh satu BUMN di Aceh, diminta bantuan untuk menyelesaikan satu persoalan di dalam salah hubungan industrial. Terbanglah saya ke sana, dan sejak itulah saya terus bekerja di SDM. Dan selingnya tuh cuma tahun 2008 saya diminta Polri menjadi penasihat ahli, dan kemudian Pak RB juga menjadi konsultan perubahan sistem penggajian PNS. Di Polri saya jadi penasihat ahli reformasi birokrasi sampai 2010. 2011 saya diminta Kementerian BUMN jadi komisaris di Krakatau Steel. 5 tahun sampai menjadi komisaris utama di sana. Nah sampai 2016 kembali jadi orang bebas lagi, saya jadi preman lagi. Jadi kembali lagi, kenapa saya nggak bisa diem? Karena memang saya nggak suka diam. Saya kalau diam, apakah saya bengong di rumah, piara burung, ayam cuma tiap pagi begini-begini ya. Saya nggak kebayangkan juga. Jadi saya harus aktif terus. Ya? Betul. Jadi dan otak saya harus bekerja terus. Karena nanti saya langsung mulai pikun. Nah, oleh karena itulah saya punya prinsip bahwa supaya saya bisa mengimbangi terus ya, dengan generasi muda, teman-teman muda, saya belajar terus juga, saya tidak habis-habisnya. Setiap ada kesempatan saya gunakan, ya, saya juga ambil sertifikasi, bisa dilihat di riwayat hidup saya, sampai tahun 2021 terakhir itu saya ikut tersertifikasi. Ya. Di Badan Satpam pun saya ikut.
risk management saya ikut, macam-macam. Jadi itulah kira-kira ya. Jadi masalahnya kembali kepada apakah saya bisa pilih, sebenarnya kesintaan saya yang kedua adalah pertanian, tapi saya kemudian lihat teman sehidup semati saya, dia nggak akan suka ada tinggal di kebun, di pesawahan, ya. Jadi lebih baik saya bekerja yang seperti ini karena saya sendiri senang ada di kebun, di sawah dan sebagainya. Tapi saya memilih yang sekarang aja lah. Walaupun diseling-seling istirahat dulu. Luar biasa. Kira-kira begitulah sebabnya ya. Jadi kita aktif terus supaya tidak pikun dan fisik kita jaga terus supaya juga berusaha dengan diet, dengan latihan ringan dan sebagainya. Itu nasihat. Terima kasih nih Lantip Pak. Jadi saya sedikit nambahin ini. Jadi ternyata dari CV-nya beliau memang nggak pernah diam, anggota Senat sejak tahun 62 sampai 64, kemudian wakil ketua keluarga, mahasiswa Lebak 64 sampai 66 ya, ditambah lagi ini ya, komisaris, kemudian Januari seperti yang di-sharingkan. Nanti kita akan tanya lebih dalam, boleh? Saya pendiri Perhimpunan Manajemen SDM tahun 1979, kemudian sekjen pertama tahun 86 saya jadi ketua umumnya dan untuk 3 periode sampai tahun 2000. Mantap. Jadi memang luar biasa. Jadi yang dicari sebenarnya apa Pak? Challenge ya, tantangannya. Challenge-nya saya ingin dari situ saya lihat kalau berhasil saya bilang ini dia, itu pelajaran untuk saya. Ya, jadi challenge, kemudian overcome, kemudian mengatasi solusi, cari solusi gitu Pak ya. Betul. Tapi udah dapat semuanya pasti pindah ya Pak ya. Karena ada tantangan baru. Wah, ini menarik nih, oke? Siap. Oke, Pak Kus, lanjut. Nah, ini Mas Kun, aku lupa. Ini tuh ada Pak Ketua Harian hadir. Nah, padahal tadi saya udah bilang, tadi malam itu Pak buka, tadi masih 15. Maka saya nggak buka dulu. Sekarang lumayan 29. Pak Sam, nyun sewu. Monggo. Ya. Monggo Pak. Pak Sam. Mana Pak Sam? Waduh. Oh ya. Ada Pak Sam. Ada Pak Sam. Semua beliau nggak siap kali Pak nih. Belum, masih off semua. Oh ya. Santai aja, santai. Lanjut. Nggak usah formalitas pakai pembukaan. Wis nggak popo. Pak, 5 menit ngomong Pak. Ngomong aja. Pak. What is Lantip ini Pak? Ya saya kira gini aja, memang saya menikmati apa yang tadi disampaikan oleh senior kita, pendiri daripada Lantip Indonesia. Saya tahu beliau banyak gagasan Lantip ini gagasan mulia, walaupun di mana-mana ada forum komunikasi lansia, tapi kita bisa saling mengkomplimen. Ya, jadi gagasan yang disampaikan Pak Sekjen ini luar biasa untuk Lantip berbicara. Nanti berbicara itu apa? Ya saling memotivasi di antara kita. Jangan seperti tadi video yang dicanangkan. Masa kita cuma nunggu mati, berzikir dan ke gereja, ke masjid tiap hari. Itu nggak menyelesaikan masalah. Saya sepakat dengan Pak ASR bahwa di usia saya baru mau 70. Ya, belum tapi beliau sudah 82 lebih. Lantip Miko sudah 81. Belum apa-apa saya. Jadi saya cuma berdoa tiap hari, mudah-mudahan saya bisa seperti senior saya yang di depan saya ini. Berbicara masih lantang, menyemangati kita, dan kita semua terinspirasi. Ya. Jadi saya yakin bahwa wadah ini ya sangat bermanfaat, dan minggu yang lalu kebetulan saya bertemu dengan teman-teman saya di Total. Dan saya yakin yang angkatan saya yang masuk tahun 76 itu udah Lantip semua. Ya. Tapi yang membahagiakan saya, di usia senja mereka itu ada yang kerja mulai lulus perguruan tinggi, join di sana, sampai pensiun. Ya, mungkin karakternya beda dengan Pak ASR dan karakternya beda dengan saya. Saya itu sama, saya diem kayak Pak ASR. Saya di Total hanya bertahan 4 tahun. Habis itu kerja kok begini aja ya, gitu loh. Ya, masa aja di dunia ini hanya seperti ini aja, gitu loh. Benar. Akhirnya dengan modal bismillah, istri saya hamil 8 bulan, saya juga meninggalkan Total Indonesia. Semua orang Total bilang, kamu itu gila.
Dan zaman itu mungkin Pak ASR bisa di awal tahun awal 80-an kerja di perusahaan minyak itu kan privilege sekali ya. Oh, mantap. Mantap. Ya? Jadi waktu itu ya saya cuma berpikir sudah terjadi kejenuhan dan kebosanan dan saya bisa predik masa depan saya seperti apa gitu. Ya. Jadi akhirnya dengan modal bismillah saya meninggalkan total dan saya melanglang buana di dunia saya sendiri. Alhamdulillah ternyata kemarin di usia pensiun, ya paling mungkin saya bersanding dengan Pak Hadi Purnomo yang terakhir adalah orang nomor 1 di sana. Ya. Kita juga mendapat komitmen teman-teman di total sana para pensiunan akan bergabung dengan Lantip Indonesia. Amin. Jadi kita lagi katakan siapa yang mau jadi ketua dulu di sana. Amin. Atau enggak, ya itu harapan saya. Jadi acara ini terusin Pak Kus. Ya. Siap. Ya, jadi banyak teman-teman kita yang istimewa ini. Ada sahabat saya Mas Suharyadi ini juga, itu teman saya, beliau dari UPN, saya dari Akam Migas. Jadi pernah ketemu di sana, sama juga. Dia mungkin masuk tahun 77 kalau nggak salah. Ya, jadi beliau memulai itu membuka kepala sumur di Pekapai. Kalau Pak Haryadi mungkin buka kepala sumur di Handil. Jadi ya nanti kita dengerin cerita dari beliau lah. Banyak yang menarik ya. Saya juga Mas Haryadi kemarin ditunggu teman-teman tuh. Ya, ada Nur Suhud dan lain-lain. Banyak cerita, tapi saya kira ceritanya untuk Mas Haryadi aja dulu. Sehingga dari saya itu aja. Salam Lantip, tetap semangat. Di tua-tua kita harus merdeka. Ya, Amin. Merdeka, bebas hambatan. Yang penting nggak punya utang, itu aja. Terima kasih. Punya utang itu penting. Luar biasa. Baik teman-teman. Jadi memang saya tertarik juga nanti sesi-sesi berikutnya itu akan menghadirkan sebuah tema yang kaitannya waktu itu disinggung oleh Lantip Saiful, bagaimana membuat istilahnya beliau katakan passive income. Jadi anak-anak muda itu harus dengerin nanti videonya. Nanti Pak San juga akan cerita itu. Jadi passive income itu jadi sekarang tidur saja duit datang sendiri. Ini gimana nih? Ini menarik. Sekarang urusin orang lain, Pak. Ya, peduli dan berbagi aja. Ya. Caring and giving. Kita lanjutkan ke Pak Suharyadi nih. Terima kasih Pak Suharyadi. Pak Suharyadi harus habis ini harus jadi anggota Lantip loh ya. Oh iya dong, sudah. Harus, iya Pak. Siap. Jadi Pak Suharyadi ini saya akan bacakan CV-nya singkat saja. Beliau sekarang posisi di Jogja dan di Jakarta. Tergantung CEO-nya. Kalau CEO-nya pas di Jakarta, beliau di Jakarta. Betul. Banyak menetapnya di Jogja. Beliau lahir Bandung, Pak, di Bandung, sorry. Oh, di Bandung. Iya, sorry. Di Bandung. Cuma kelahiran Jogja. Iya. Beliau, 5 September 1951. Wes, ini sebentar lagi nih ulang tahunnya. Betul. Iya, Pak. Minggu married dengan 2 anak ya, dan beliau Kak golf dan gym. Wis, gym juga mantap ya. Nah, pendidikan beliau adalah MBA Statistik Manajemen dari UI tahun 2000. UGM, Pak, UGM. Sorry. Ya, UGM Yogyakarta, kemudian S1-nya di Petroleum Engineering di UPN Yogyakarta ya. Iya. Dan juga Akamigas sebelumnya. Pas Migas sebenarnya Pak, pas Akamigas. Pas Akamigas. Iya. Kepu. Ya. Pendidikan alih singkat itu kalau. Ya. Oh, gitu. Ya. Riwayat kerjaan, 76 sudah mulai kerja di Total Indonesia sampai tahun 80. Ya, ketemu saya di sana, Mas. Oh, di Kalimantan 76, 77 ya. Ya. Kemudian 82.000 di IAPCO, Diamond Maxus. Wah, banyak sekali juga ini ya di Konoko. Ganti-ganti nama Pak teman itu. Oh, ganti-ganti nama itu. Ya, ganti bendera. Bendera. 2007 di Konok CNOOC itu bacanya apa, Pak? Iya, CNOOC, Pak. China National Offshore Oil Company. Sinop, Pak. Sinop. Sebagai Vice President KHSE Indonesia. Oh.
Kemudian 2007-2009 Prosif Production Singapura. Iya. Nah, sebagai Project Ops Manager, kan. Kemudian 29-2011 KSO Pertamina EP, Benakar Barat Petroleum dan sebagai GM. Kemudian 2013 Juli 2020. Berarti itu yang kata pengantar itu, kamu di komputernya ada kirim PDF-nya ke saya dong. Itu di ya, kata pengantar yang ke Pak Hidayat supaya saya forward ke dia. Saya info dia. Set Group Vice President di Oil and Gas Upstream. Kemudian 2015 sampai 2020 Semeru Energy Ltd sebagai advisor, dan sekarang 2020 sampai sekarang Semeru Energy Chief Operating Officer. Luar biasa. 70 loh ini. Ya. Teman-teman kalau yang 55 kok masih sudah nggak semangat kok jadi kerja. Pensiun ya ini 70 loh, masih jadi CEO, ngurusin orang, ngurusin duit, ngurusin proyek, hubungan dengan pemerintah. Aduh, pusing. Betul, Pak. Oke, saya kira itu ya Pak ya. Nanti penjelasannya panjang lebar, tapi yang penting beliau saat ini masih eksis sebagai seorang CEO ya, tidak nganggur gitu ya. Wah, tidak ngomong cucu saja gitu, tapi mikirin perusahaan besar. Nah, Pak, apa yang melatar belakangi Bapak tetap menjadi CEO ini atau bekerja? Apakah itu pilihan Bapak atau Bapak memang sengaja untuk supaya dipilih gitu? Menjual diri Bapak supaya dipilih, atau tadi enggak dipilih tapi diminta. Apa yang orang kok ini Suharyadi aja deh. Kok milih Bapak gitu? Enggak yang kok enggak Gunawan begitu gitu. Kok Bapak yang dipilih? Gitu, coba aku, Pak. Halo Pak Haryadi, cerita sedikit. Uniqueness-nya Pak. Sharing Pak, uniqueness-nya Pak. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Mohon maaf ini saya juga pakai pakaian casual sesuai yang di flyer Pak. Ya, itu sama persis. Topinya, t-shirtnya, kacamatanya sama. Jadi itu ngambil 2 bulan yang lalu. Ya, jadi biar proven bahwa ini saya Suharyadi. Dan perlu diketahui semuanya Bapak-bapak, saya mengenal Lantip itu terus terang saya yang membawa Pak Sumantoro, teman akrab saya ini. Ya, sejak tahun 76 sama-sama di tengah laut malam-malam membawa botol sampel minyak dari Sumuran ke lab, itu yang ngawasin Pak Sumantoro ini nih, senior saya di Total. Namun dia juga tidak bertahan lama, pikir-pikir kayaknya kok nggak bisa kan kerja, nggak tantangan begini aja gitu. Karena waktu itu saya kepingin ya belajar, ya dicoba ada tantangan yang baru di perusahaan minyak, dan mungkin bisa kuliah lagi. Ya, alhamdulillah bisa kuliah lagi di Gajah Mada, sambil S2 dan seterusnya. Ya. Nah, tadi pertanyaan dari Pak, siapa tadi lupa, Pak siapa? Pak Gus. Ini ya, Pak Gus, ya, Pak Gus. Ya, Pak Gus tadi kan kok masih bekerja sampai sekarang? Apa saya dipanggil tuh apa dan sebagainya. Nah, kalau menurut yang sudah dibacakan CV saya tadi, Pak, saya kan kerja 2 tahun di Singapura sebagai Operation Project Manager di Prosif Production Singapura, ya. Itu sebetulnya persis sekali setelah saya pensiun. Jadi saya pensiun dari CNOOC tadi, itu tahun 2007. Namun sebetulnya mulai 2006 itu saya iseng-iseng aja Pak. Saya cari tantangan di luar, kok waktu itu banyak yang kerja di luar, diterima enggak ya gitu saja. Masih belum pede waktu itu Pak. Ya, buka-buka laptop, internet, coba lah gitu ya. Kok nyangkut langsung dipanggil Pak, langsung dipanggil. Waktu itu langsung ditawarin 2 lokasi. Pertama lokasinya di Aberdeen, cukup jauh ya, sebagai operation director di sana. Tetapi saya tanya-tanya teman-teman yang di luar, terutama teman akrab saya almarhum Pak Mustain Jajali, juga sahabat karibnya almarhum, itu sahabatnya Pak Sumantoro juga ya. Itu kebetulan waktu di Ayapku di Maxus itu saya sama-sama bekerja di Maxus itu pernah ada employee change itu ya, jadi orang
orang Houston, orang Dallas, orang Texas pada ke Jakarta, kali ke Indonesia di sana. Nah, saya sama almarhum Pak Musta'in itu hampir 3 tahun di Houston, Pak. Jadi saya cukup dekat. Sehingga tadi juga salah satu pengalaman saya di SAT itu karena saya juga diminta oleh almarhum dan temannya ada Pak Agus Hartanto, Pak Budi almarhum juga untuk bantu-bantu di SAT Group. Nah, gitu. Ceritanya gitu, Pak. Nah, kemudian setelah tadi sebelum 1 tahun sebelum saya pensiun dari Sinop itu saya diterima tadi pertama di Aberdeen, yang kedua itu di Singapura ya sebagai Operation Project Manager untuk proyek konversi dari FSO ke FDPSO. FSO itu floating storage oil aja, jadi hanya untuk storage oil aja di tengah laut. Nah, tapi kapal ini akan dikonversi menjadi floating, drilling, production, storage, and offloading. Jadi 4-in-1, Pak. Ya, 4-in-1. Kalau FSO, ya. Silakan. Artinya itu pekerjaannya lah ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa orang itu, ya perusahaan itu memilih Bapak? Apa sih hebatnya Pak Suharyadi? Oke, saya sendiri juga nggak tahu hebatnya saya itu apa ya, Pak. Saya itu biasa-biasa aja, itu sebetulnya nggak merasa hebat. Tapi waktu saya melamar itu ditawari 2 pekerjaan gitu, karena mungkin saya pertama pengalaman di laut itu offshore cukup banyak ya, mulai dari total Ayapco, Maxus, ya pengalaman ya. Pengalaman Bapak ya. Kemudian waktu di Maxus itu saya pernah menjadi OIM. OIM itu Offshore Installation Manager. Jadi kapal itu dibangun proses aspiration dan storage, kemudian offloading itu untuk ekspor. Itu saya di situ juga. Saya kebetulan dipilih satu-satunya employee dari Maxus waktu itu, back to back sama orang Amerika menjadi OAIM itu dari. Itu Pak. Karena skill dan kompetensi ya Pak Suharyadi ya. Iya, kelihatannya pengalaman ya. Iya, betul. Iya. Wah, saya malah waktu itu terus terang aja bukannya sombong ini. Waktu saya di FSO itu, waktu saya lagi off, yang back to back-nya kan orang Amerika itu, Pak Jonan namanya. Itu FSO-nya terbakar, Pak. Terbakar. Jadi waktu itu cukup lama untuk recovery itu, dan back to back saya orang Amerika itu sama banget nih nggak bisa lagi dipakai lagi nih kalau nggak pakai konsultan dari Amerika. Nah terus kemudian ada salah satu teman di situ di Maxus itu yang saya kira Pak Suharyadi bisa gitu. Nah saya dipanggil sama Presiden Maxus waktu itu, bisa nggak gitu? Ya insya Allah bisa lah gitu sama teman-teman tim gitu. Alhamdulillah dalam waktu nggak sampai 1 tahun bisa dipakai lagi itu FPSO gitu Pak. Jadi mungkin underestimate, tapi orang-orang kita sebenarnya hebat-hebat Pak. Saya hanya jadi tim leader aja ya. Yang hebat tuh tim saya pilih yang terbaik dari yang ada gitu di lapangan. Itu alhamdulillah bisa berhasil. Itu saya lihat di FPSO sampai 2 tahun kontraknya, tetapi belum sampai 2 tahun saya dipanggil Pertamina gitu untuk menjadi GM gitu Pak di Pertamina. Jadi saya juga tidak melamar lagi ini. Jadi melamarnya setelah pensiun itu hanya di proses ini aja gitu Pak, ditawari 2%. Tapi mulai yang saya jadi GM di KSU Benakat Barat itu saya dipanggil Pertamina untuk ditawari pekerjaan itu. Saya selama hampir 5 tahun di situ Pertamina. Kemudian saya lagi didatangin sama sahabat saya Pak Agus Hartanto, Pak Sam juga tahu sekali ya. Kami sekarang satu building di Gandara City ya, di office 8 ya. Itu untuk diminta untuk gabung dengan Pak Musta'in Jajali gitu untuk bantu-bantu proyek gitu ya. Jadi saya mulai tahun 2012 itu belum selesai ini, saya belum selesai jadi GM itu saya pindah ke Pak Musta'in Sats itu sebagai VP Oil and Gas Upstream. Nah, seberjalan waktu tahun 2015 Pak, saya itu berapa kali 2-3 kali mendapat email dari itu Pak, dari Semeru ini. Semeru itu kita hanya diajak makan pagi aja di hotel Hyatt yang di Bundaran HI itu loh Pak.
Itu oke, pertama nggak balas, kedua nggak saya balas, yang ketiga saya balas, oke, nanti saya datang ke sana untuk memenuhi ASEAN Anda untuk breakfast. Nah, waktu saya datang ketemu itu CEO-nya sendiri sama owner-nya, Pak. Ya, CEO-nya itu orang Australia, orang Perth, ya. Kemudian owner-nya itu Chinese Singapura kelihatannya gitu. Ya. Nah, pertama, kedua itu jadi saya tidak ditawarin pekerjaan karena saya juga masih kerja kan. Yang kedua, saya juga belum tawarin pekerjaan. Yang ketiganya baru ditawarin pekerjaan, Pak. Nah, waktu pekerjaan itu saya bilang, saya masih kerja ini sama Sats Group ini, saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan ini karena saya ini teman baik saya gitu. Kalau Anda maksa saya, you harus ketemu direktur utama ini teman saya ini gitu. Datang juga, Pak. Datang juga ke kantor Gandara City, ngomong sendiri saya mau pakai ini. Pak Suharyadi gitu, bisa nggak? Tapi ya terus saya bilang saya nggak bisa full time, makanya saya hanya dikasih sebagai advisor aja gitu. Itu, Pak. Rupanya orang ini Pak CEO sama ownernya itu mendapat reference dari teman saya waktu saya kerja di Singapura. Kalau Anda mau kerja di oil and gas di Indonesia, cari orang ini, katanya begitu. Tapi sampai sekarang pun dia nggak mau cerita siapa yang ini, gitu loh, Pak. Jadi mungkin ya juga orang bule tadi, orang Amerika katanya, itu satisfied lah sama kinerja saya mungkin waktu saya di Singapura ya, gitu, Pak. Ya. Oke. Kemudian ya, monggo diteruskan lagi. Jadi akhirnya saya mulai tahun 2015 sampai 2020 kemarin saya nyambi, Pak, 2 kantor saya, Pak. Jadi saya ngantor di Ganjit dan saya ngantor karena waktu itu Singapura Semeru belum punya kantor, jadi kantornya di Hotel Shangri-La. Jadi CEO sama technical director tuh saya datang ke Jakarta, nginepnya Shangri-La. Jadi kalau meeting di Shangri-La saja gitu. Karena ini sudah punya lapangan minyak di daerah Prabu Mulih, Pak. Singapura ini mulai tahun 2010, jadi 2013. Jadi selama 3 tahun itu tidak ada produksi sama sekali gitu. Loh, ini kok minta saya supaya gimana ini Pak Suharyadi menurut saya. Ini bisa aja diproduksi Pak pakai ini teknologi begini. Ya alhamdulillah setelah saya gabung ya ada produksi Pak, mulai dari 25 barrel dulu, 50, 10 sampai 200, sampai sekarang sekitar 200. Amin. Itu Pak. Alhamdulillah. Saya bukan hebat Pak, karena teman-teman aja yang pada hebat ya. Saya hanya men-enrich mereka yang kerja kok Pak, bukan saya. Tapi Pak Haryadi ini yang nonton ini kan ada yang milenial juga nih Pak, ada yang umur 30, ada yang 45, ada 50 gitu kan. Pengen tahu lah Pak. Artinya terima kasih. Ada sesuatu yang ada di Bapak. Tadi saya tanyakan. Tadi menyebut berkali kan tentang kompetensi, sudah jelas ya. Bapak punya pengalaman, terus akhirnya kapal itu bisa hidup lagi gitu kan. Kemudian, nah memang sih Mas Gun, satu hal yang memang Pak Haryadi ini bahasa Inggrisnya pokoknya kayak orang Inggris bener lah gitu ya. Jadi satu itu. Tapi kira-kira Pak Haryadi supaya laku seperti Bapak tadi ya, kan direferensi orang tadi kan, cari orang yang namanya Suharyadi. Itu pasti ada key point ya yang Bapak dapatkan gitu, yang Bapak miliki gitu. Karena sampai orang kalau kamu mau bisnis oil and gas, cari orang yang namanya Suharyadi. Berarti tahu banyak soal itu kan gitu. Nah, rahasianya apa sih nih Pak? Bapak kok sampai direferensi itu? Selain tadi mungkin keahlian, kompetensi dah ya, tapi soft skill lain yang Bapak miliki apa yang kira-kira orang itu kok tertarik gitu ya? Kalian Pak Suharyadi tahu nggak orangnya siapa itu sampai sekarang? Tadi nggak disebutkan itu. Nggak disebutkan Pak, terus saya nggak mau nyebutin Pak, gitu Pak. Apa Pak kira-kira untuk teman-teman muda supaya kalau saya introspeksi ya Pak, kalau saya itu terus terang kalau kerja itu tidak hitung-hitungan itu kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau ada work assignment itu langsung saya kerjakan dengan baik, rapi, karena saya termasuk orang perfeksionis ya. Gitu Pak. Jadi saya responnya cepat. Kemudian yang tidak kalah ini juga yang penting jujur Pak. Ya.
jujur. Itu orang bule paling suka yang apa adanya, jujur, tegas, dan profesional. Itu Pak menurut saya ya. Berarti integritinya luar biasa ya Pak ya? Harus Pak, kalau sama bule. Kebetulan saya 97% tuh sama orang asing terus sampai sekarang. Hanya waktu di Pertamina aja kerja sama nasional ya, itu Pak. Satu lagi yang nggak kalah menarik ini communication skill Pak ya, bahasa Inggris ya. Oh iya, iya, iya. Itu ya memang, ya itu. Tapi kalau dibanding dengan Pak almarhum Pak Satsali ya, Pak Ustaz Jajali kalah besar saya kalau bahasa Inggris hebat kalau. Ya, beliau kan juga lama di sana ya, di UK. Baik, jadi poinnya Pak Mas Kun ya, bahwa beliau ini tadi sudah menyampaikan rahasianya ya, teman-teman. Di sini ada yang masih usia 30 tadi ya. Tadi Pak Fajar ini masih 30, Mas Wisnu ya, masih usia produktif. Ternyata untuk menjadi orang seperti Pak Suryati yang orang itu pengen ya, inilah orang yang bagus yang saya pakai. Ternyata apa? Kalau kerja tidak itu untungan. Artinya tidak. Ini ada duitnya enggak ya? Ada dia. Ya enggak peduli. Yang penting total itu Pak, total benar-benar ya, total. All out, perfeksionis ya, perfeksionis luar biasa. Respon cepat ya. Kemudian jujur, integritas, dan terakhir tegas. Wah, kalau inilah semuanya yang disebut profesional yang sampaikan beliau. Tapi tegas ini adalah leadership. Nah, itu termasuk yang dibeli. Jadi teman-teman bahwa tegas ini adalah leadership. Sehingga kalau Anda mau seperti Pak Jati ya sekarang inilah berlatih tegas supaya tidak pelan gitu ya. Konsisten. Pak Suryati itu konsistensi luar biasa. Jadi itu yang menjadi kekuatan Pak Haryati. Ya mohon maaf ini karena kita ingin menggali semua yang dimiliki oleh Bapak sehingga teman-teman bisa melihat nanti YouTube-nya soalnya dilihat orang Pak, dilihat nanti. Silakan, nggak apa-apa. Dan lagi tidak berbeda juga dengan Pak Ruki tadi Pak. Saya itu orangnya tidak bisa diem terus terang aja, tidak bisa diem. Iya. Ya terus kemudian saya suka sama Pak Ruki suka tantangan ya. Ya. Kemudian saya suka itu apa ya istilahnya nambah ilmu yang baru apa ya tambahan lagi gitu ya gitu Pak. Nah kalau Pak Ruki tadi aktif ya waktu kuliah sebagai apa ya tua atau apa pokoknya aktif di Uresi. Kalau saya justru waktu mudanya aktif di art Pak. Kalau saya orang Jogja ya Pak. Saya terus terang muridnya Bagong Setiajo almarhum ya. Saya pinter nari, saya pinter karawitan Jawa, saya pinter melukis ya. Hobi saya melukis Pak. Saya kasih Pak lukisan saya sudah saya kasih ke Pak Agus juga kan beberapa waktu itu. Nah terus kemudian beberapa bulan yang lalu saya posting beberapa lukisan saja di Facebook itu ada orang teman Singapura yang mau beli Pak. Mau dipasarkan di sana gitu, tapi saya bilang saya tidak ada waktu untuk melukis sekarang saya sudah sibuk sekali. Nah kemudian terakhir saya untuk tambahan ada Semeru tadi selama tahun 2015 sampai 2020 tuh saya sebagai senior advisors dan kemudian saya dipanggil CEO bahwa beliau itu betul-betul satisfied ya dengan kinerja saya. Malah dia bilang sendiri itu apa adanya saya Pak itu over expectations sehingga saya tidak hanya advisor langsung ditanya COO. Terus ditambahin kerjaan lagi rupanya Pak. Saya jadi komisaris untuk trading bisnis. Jadi untuk business development saya sekarang menangani trading ya, money trading untuk nikel, batu bara, boksit, mangan dan sebagainya. Dan juga saya mengurusi mineral, Pak. Saya punya iup tambang di Morowali ya, 1,5 dan baru mulai shipment minggu lalu itu pertama. Jadi saya di samping oil and gas sekarang juga saya sibuk ngurusin tambang nikel di Sulawesi Tengah di Morowali, kemudian trading ada beberapa trading tadi. Jadi cukup sibuk, Pak. Kemudian saya kemudian supaya tetap bergerak itu saya dari Bandung ke kantor di Jakarta. Kantor saya sekarang di Jakarta di Mega Kuningan baru buka Pak.
Itu saya setir sendiri Pak, pulang pergi Pak. Alhamdulillah masih kuat. Mantap. Itu Pak, silakan. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Syardi. Oke, Pak Kus sedikit. Ya, Itu saya yang sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Suharyadi itu tentang itu tadi yang apa reputasi dan integritas. Iya. Itu kuncinya. Iya. Percaya orang. Betul. Wah, terima kasih. Lanjutkan. Oke, Mas Gun. Sekarang kita masuk ke Dr. Pulung nih. Pembicara ketiga ya. Nah, ini juga orang komplit ini. Iya. Komplit. Oke. Saya bacain CV-nya Pak ya. Ya, monggo itu ada CV-nya Pak, dibacain Pak. Siap. Nah, CV singkat ini, Doktor Insinyur Pulung Perangin-angin MM. Wah, ini komplit banget ini udah ya. Ini beliau lahir di Martelu, Kecamatan Liubang, Tanah Karo, Sumatera Utara, 11 April 1952. Horas ya. Jua-jua. Oh, jua-jua ya. Jadi ini menikah dengan 4 anak, 2 pria, 2 wanita, 8 cucu. Nah, pengalaman kantor bisnis ini PT Ukwal ya. Ukwal Sumberdaya. Ya, Ukwal Sumberdaya Wisma BSG di Abdul Muiz. Kemudian PT Gema Graha Sarana Tbk Vivere Group. Ini di Boulevard Gading Serpong. 178. Nah, kemudian kalau dilihat pendidikannya SD SR nih namanya ya, sekolah rakyat zaman dulu Pak ya. Nah, ini tahun 64. Kemudian SLTP-nya di SMP pertama Kabanjahe Sumatera Utara. SMA-nya juga Kabanjahe tahun 70. Kemudian kalau dilihat pendidikannya Akademi Tekstil Berdikari, Diploma Bandung. Oh, Bandung. Iya Pak, ini sekolahnya di Bandung, makanya ketemunya Pak ASR ini ya, sama-sama orang Bandung. Kemudian Sekolah Tinggi Manajemen Industri Sarjana di Jakarta tahun 80. Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia. Wah, ini Prasmul. Ini magister. 95 ya. Kemudian program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen PPIM dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ini tahun 2009. Oh, jadi belajar terus nih Pak ya. Pak Pulung Perangin-angin ya. Oh, ini mesti diceritain nih bekerja dan belajar gimana nih. Nah, kemudian kursus pelatihan Corporate Management. Sistem Management Union Carbide ya. Kemudian Manajemen Continuous Improvement. Wah, ini komplit juga nih. Sistem mutu untuk trainer, supervisor leadership training, competitive strategy, strategic cost analysis, HSE, health, safety and environment. Kemudian ada strategic alliance untuk global purchasing, industrial marketing, strategi 1, 2, Six Sigma. Wah, ini udah sampai green belt. Wow. Mantap ini ya. Essential leadership training, kursus peraturan anti korupsi. Wah, ini masih banyak banget ya. Banyak lah. Banyak banget ya. Maling-maling yang baru lagi mana nih Pak? ESG lagi ngetop Pak. Pak TSR ini. Oh gitu ya. Kemudian beliau sehari-hari kegiatannya sebagai dosen di berbagai ini ya. Dosen dari Fakultas Teknik Universitas Bandung Raya, dosen pasca sarjana dari Kajian Intelijen Strategis FEUI, dosen di Institut IPMI ya, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, dosen pasca sarjana di berbagai banyak sekali ini ya, termasuk di juga Prasetya Mulia. Pengalaman kerja, wah ini mulai dari foreman sampai dengan komisaris dan sekarang pernah menjadi rektor Universitas Bandung Raya dan seterusnya. Baik, tanpa panjang lebar, kami langsung Pak Pulung Perangin-angin untuk sharing pengalaman dan ceritanya ini luar biasa. Ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senior saya ini yang Pak Ruki dan juga Pak Suharyadi pun senior saya juga dari lahir tadi 71 saya 51 saya 52. Iya. Beda ya, 1 Pak. Ya, jadi sebetulnya apa yang bisa saya sharing dari sisi mengapa kok
betah amat kok sampai sekarang masih kerja CEO lagi terakhir ini, sekarang ini lagi di kantor ini Pak yang saya manage. Jadi saya sebetulnya memang seperti persis yang dua sudah di depan itu mirip-mirip kita itu Pak. Jadi cuman yang industrinya beda. Saya dari orang tekstil, kemudian masuk ke industri kimia, lalu masuk ke interior, terus masuk ke sekarang ini ke batu bara. Jadi ini kalau dimulai dari sisi bagaimana ini bisa terjadi seperti ini memang saya dari sejak kecil itu di antara 5 bersaudara itu saya termasuk yang salah satu yang selalu ingin lebih, gitu. Selalu ingin lebih, tidak mau nerima keadaan kita memang dari kecil sekolah nggak bersepatu di Martelu itu nggak ada di Google tuh Pak. Sama. Kita nggak pakai sepatu. Google itu kalau Bapak cari nggak ada di Google. Rangkas Bitung itu jauh lebih hebat, apalagi Jogja, wah udah keren lah. Martelu itu nyebutnya aja Bapak susah. Jadi memang ini kampung banget dan saya bersekolah tidak memakai sendal. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Saya sampai kelas 5 nggak pakai sepatu. Pakai Spartacus, Itu sekolah Belanda ya Pak ya, SR ya Pak ya. SR, Iya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat SR. ya. Zaman kami dengan Pak senior Ruki itu dan Pak Suhardi semua juga SR Pak, nggak ada yang SD. Ya, SR. SR. Jadi di SR di kampung, sekolahnya juga kecil di mana yang pagi Laubaleng 1, yang sore Laubaleng 2 gantian. Saya kampung saya kira-kira 1,5 kilo dari sekolah itu saya jalan kaki. Dan ini yang membuat saya ingin banget menjadi orang hebat gitu. Ingin banget menjadi orang hebat. Tapi nggak pernah hebat karena ya seperti begini aja. Nah ini mungkin sesudah itu saya dari SD, SMP lalu ketua kelas. Nah ini tadi kalau Pak senior saya Ahmad Ruki bilang beliau aktif, saya dari SD pun memang sudah selalu aktif. Kemudian di Bandung Akademi Tekstil Berdikari masuk. Mengapa masuk Berdikari? Karena tidak diterima dimanapun. Saya testing di ITB tidak diterima, testing di ITT tidak diterima, testing di AGP tidak diterima, testing di ATPU tidak diterima. Diterimanya di ATB, Akademi Tekstil Berdikari. Bukan karena bodoh saya kira, tapi nggak nyampe pelajarannya di kampung. Jadi saya melalui itu pernah ingin saya sekolah di SMA Belitung itu, karena orang-orang SMA Belitung, Pak Aseruki, semua masuk ITB banyak. Saya tidak. Jadi saya akhirnya masuk ATB. ATB ini untungnya Bapak, kalau di Abjad dia duluan daripada ITB. Jadi itulah saya sekolah di sana. Cita-citanya tetap bagaimana supaya the best. Nah, tahun 74 saya kalau Bapak masuk ke Google melihat nama saya di sana, saya adalah aktivis di tahun 74 Januari itu Malari. Saya jadi ketua Dewan Mahasiswa dan saya ketua ikut di dalam Malari tersebut, Pak. Jadi pernah 18 jam ditahan di POM Bandung itu Jalan Jawa. Nah, jadi ini tapi waktu itu terjadi perdebatan dalam diri apakah akan masuk politik karena udah mulai demo-demo di jalan itu saya suka. Jadi sekarang ini pun kalau demo saya suka ngelihatnya, tapi ternyata di belakang itu selalu ada sesuatunya. Nah ini yang mungkin tidak pas ya. Jadi saya akhirnya putuskan saya tidak akan ke politik, tapi saya akan menjadi orang industri. Itu tahun 74 itu masuklah saya di KTSM di Bandung. KTSM tidak tertulis ya, Kanebo Textile, pokoknya KTSM lah. Lalu habis dari situ lulus sekolah di Bandung, masuklah ke Kanisatek. Tekstil juga. Punyanya Pak Sujono Mardani dan putranya. Bergabung dengan Jepang. Saya di situ sebagai color matcher, Pak, untuk membuat
membuat baju itu berwarna 9 warna gimana ngecat. Lalu pindah ke Kuma Fiber. Nah, disitulah ada tulisan di Kuma Fiber itu. Kenapa saya pindah? Karena ingin keluar negeri. Orang kampung tak pakai sandal ingin keluar negeri. Kalau di Kanisate udah habis masa orang dikirim keluar negeri. Pindah cari-cari, katanya Kuma Fiber ini masih ada peluang nanti Bapak ke luar negeri. Nah, saya masuk 23 Mei 1975. Masuklah saya di Kuma Fiber, benar. Berapa tahun kemudian saya dikirim ke Jepang untuk belajar. Nah, yang lucu di situ adalah kalau Bapak baca di majalah SWA tahun 97 bulan November, tertulis di sana bahwa apa ya bahasanya ya? Ini dia nih. Ya, itu karena rekomendasi inti pesan, Pak, waktu itu. Ya, itu dia. Dari tukang pel menjadi presiden direktur. Nah, waktu itu saya gimana sih ceritanya itu tukang pel? Iya. Jadi sebetulnya pelnya itu bukan lantai, Pak. Yang di pel itu adalah tangki besar yang terisi chemical yang dibersihkan untuk diganti chemical lain. Jadi saya memimpin grup untuk membersihkan tangki tersebut. Dinamai sama Pak Gede Prama, itu tukang pel. Begitulah karir berjalan. Persis seperti yang dikemukakan oleh tadi Pak senior saya Ahmad Ruki dan juga senior Pak Suharyadi. Saya memang senang dengan tantangan dan juga dalam konteks itu fokus. Kalau sudah ada pekerjaan fokus. Tapi saya juga tipenya multifokus, bukan satu aja fokusnya. Tapi setiap ada saya fokus. Demikian. Jadi begitu Bapak lihat pun posisi di sana yang saya kirim tadi banyak sekali. Ada yang saya komisaris saat ini di Pacific Paint, ada juga komisaris di interior, ada juga CEO di tambang. Jadi ini kok nggak satu ya? Ya, mungkin inilah saya. Fokus tapi multifokus. Begitu juga dengan jadi dosen. Jadi dosen juga sekarang fokusnya tentunya adalah strategic management. Tapi dulu saya seperti Pak Ahmad Ruki itu, saya juga pernah menjadi direktur untuk HR, sehingga saya kenal organisasi Pak Ahmad Ruki itu. Kami dulu pernah sama-sama di sana. Nah, jadi sekali lagi, apa sih yang tadi saya ambil aja pertanyaan Presiden Kus ini, apa sih yang membuat Anda itu kok dipilih orang? Karena saya sebetulnya sudah tidak kepengen lagi yang terlalu aktif. Tapi ada aja yang orang, mungkin tadi ada sebut namanya Pak Vivi di dalam konteks ini. Mungkin sebentar lagi dia join lantik. Dia lah punya ulah itu. Saya sudah menjadi dosen, saya sudah lulus doktor tahun 2009. Lalu saya sudah menjadi komisaris di beberapa perusahaan, saya senang golf. Sudah tenang di lapangan, tiba-tiba datang teman bahwa Pak Pulung, ini ada konglomerat mencari Bapak. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol lah kita kan. Saya bilang, wah Pak, saya sudah 64 tahun. Saya nggak mungkin lakukan bisnis turnaround lagi, yang mana dulu-dulu saya memang bisa melakukan bisnis turnaround. Tapi itu umur 44, 45, sampai 50 lah. Sekarang saya 64. Oh, dia bilang nggak apa-apa. Kita perlukan Anda untuk menjadi leader koordinat yang bekerja, kamilah yang muda-muda. Itulah 2014. Masuklah saya di perusahaan tambang yang saya tidak ngerti. Sama sekali tidak mengerti karena basic saya tekstil, lalu pengalaman saya chemicals dan tekstil dan interior, dimasukin di tambang batu bara lagi. Yang mana warna bisnisnya juga hitam dan berhubungan dengan territorial management yang saya nggak punya keahlian. Saya belajar karena tadi itu ingin persis seperti yang duluan tadi bicara, ingin tantangan dan mau sukses. Jadi inilah yang membuat saya masih eksis, karena dari teman-teman yang merekomendasikan atau yang istilahnya masih mau bisa bekerja sama, melihat itu, ini orang tidak bisa diem, selalu menuntaskan apapun pekerjaan yang diberikan dengan ya usaha.
percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhirnya ikhlas. Kalau tidak berhasil, sudah semua kita usahakan, Allah pun sudah tahu, tidak berhasil, itu artinya memang itu takdirnya. Tapi saya selalu pakai filosofi yang banyak, tapi saya tidak tahu dari mana ini datangnya. Mungkin semua kita udah pernah tahu juga, tapi saya betul-betul memakai itu. Yakni dimulai dari pemikiran, thought, imagination, creativity, akan menjadi words, akan menjadi kata-kata. Lalu dari words, katakan dulu, dan Anda akan beraksi dengan kata-kata Anda. Dengan beraksi berkali-kali menjadi habit. Dan dari habit menjadi karakter. Itulah karakter Pulung. Dan inilah sekarang nasib saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Semangatnya ini loh, Pak. Merdeka. Teman-teman silakan. Kalau mau menanyakan silakan. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman raisen saja. Raisen. Siapa tahu ada yang mau menanyakan, silakan. Ketiga narasumber ditujukan ke siapa? Pak Hari Kapota, luar biasa. Salam sehat. Ketemu di sini. Ini masih muda. Ini manajer masih muda, luar biasa. Pengen menjadi sesuatu yang monggo Mas Hari. Mas Hari pertanyaan Pak Hari langsung. Ya Pak. Makasih Pak Gus. Masih kenal. Namanya top ini. Sebelumnya perkenalan dulu Pak. Saya Hari Kapota, kebetulan saya saat ini bekerja di Ruang Guru. Ini bukan berarti saya Gen Z ya, saya Gen milenial yang berusaha untuk bergabung dengan teman-teman ini. Saya lama di multinasional, sekarang masuk ke startup. Nah sebenarnya begini, saya pengen belajar sekali begitu dari para senior, Pak Ruki, Pak Pulung terutama, dan juga tadi Pak Sumantoro juga. Suharyadi. Ya, karena ada yang menyampaikan kan apa yang kita lakukan saat ini itu akan menentukan kita nanti di masa depan gitu. Nah, jadi saya pengen belajar dari bapak-bapak yang sudah senior, lebih senior gitu melewati fase saya gitu. Nah, saya lihat sepertinya keren-keren gitu, bapak-bapak semua saya sangat hormat. Nah, saya ingin satu hal aja, pengen dengar gitu cerita, terutama dari Pak Ruki dan Pak Pulung, ketika bapak-bapak memutuskan untuk ngambil S3 gitu. Dan itu waktu itu kan Pak Ruki juga bukan di posisi junior ya, waktu itu udah HR director gitu di Mercedes-Benz. Terus ngambil S3-nya di Philippines lagi. Nah, itu gimana ngatur waktunya Pak gitu, ngatur stresnya gimana? I've been more than 10 years gitu di BOD, itu nggak bisa Pak ngatur waktu itu. Even di weekend itu energi habis gitu. Saya pengen gitu, saya lagi nyiapin proposal gitu ya, cuman nggak maju-maju ini bisa apa enggak gitu saya ngatur waktunya. Terus juga ke Pak Pulung juga begitu Pak, mungkin kalau bisa berbagi pengalaman bagaimana sih mengatur stres ya, mengatur stress level, karena kan pekerjaan juga as a BOD gitu kan tuntutannya tinggi gitu. Bekerja sampai malam, terus malam juga kalau harus belajar lagi, aduh gimana gitu. Kalau mungkin masih muda, saya ngambil MBA di ITB dulu masih apa-apa lah gitu ya, energi masih kuat, naik mobil sendiri Jakarta Bandung tiap minggu masih kuat gitu. Ini sekarang udah di posisi sekarang gitu, saya pengen belajar gitu dari Pak Ruki dan Pak Pulung. Demikian aja Pak dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Siap. Monggo Pak Ruki. Oke. Senior dulu. Pak, jawabnya dulu. Waktunya biar begini. Saya waktu itu direktur di Mercedes-Benz ya. Saya berpikir saya mengajar sudah diminta oleh amatir saya, oleh Unpad untuk mengajar di program MM. Dan saya dari 93 saya mengajar, dan hanya weekend. Jadi saya mengajarnya ke sana kelas eksekutif. Saya hanya bisa kelas eksekutif dan berangkat Jumat sore, lalu hanya hari Sabtu sampai Minggu setengah hari. Nah, di situ saya pikir, wah ini para pengajar lain kok pada doktor semua. Masa saya harusnya punya doktor juga dong. Nah, kemudian saya menjajaki di Indonesia,
UI, Unpad, bisa mereka lakukan hanya full time. Ya, jadi harus meninggalkan pekerjaan saya waktu itu ya. Akhirnya kita dapat informasi dari Technological University, itu Universitas Negeri ITB-nya Filipina. Mereka menyelenggarakan program doktor yang bisa ditempuh secara kayak kelas eksekutif. Nah, kemudian akhirnya berminat banyak. Salah satunya adalah imam besar Masjid Istiqlal itu juga kawan sekelas saya. Dan kita berkumpul, lalu kemudian ada wakilnya dari mereka dari sana, Profesor TUP, Technological University of the Philippines. Mereka siap, jadi mereka bisa datang ke Indonesia 2 bulan sekali. Lalu kita juga 2 bulan sekali ke sana, dan kita habiskan dari mulai Jumat sore malam, Sabtu sampai Minggu setengah hari. Ya, untuk satu mata kuliah, dan begitu selesai langsung ujian. Nah, jadi kuliahnya seperti itu. Akhirnya saya pergi ke Manila 2 bulan sekali, biaya sendiri, tempat. Dan kemudian kadang-kadang profesornya datang ke Jakarta, kita cari satu hotel atau kelas, dan kita membayari biaya mereka. Nah, itu setelah 2 tahun, semua mata kuliah selesai, kita harus ujian. Kita ujian untuk menentukan apakah boleh melanjutkan untuk membuat disertasi. Dan alhamdulillah saya bisa lulus ya langsung sekaligus dan diizinkan menulis disertasi. Nah, pada saat disertasi ya ini yang agak susah. Ya. Saya nggak bisa kerjakan itu part time karena waktu saya direktur Mercedes, tiba-tiba Krismon juga. Yang, waduh, saya harus fokus sekali menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian tapi sebelum Krismon itu perusahaan bagus sekali profitnya dan kita dapat tantimnya lumayan gede. Saya ingat sekali ya sekitar 10. Saya punya dikurskan setelah Krismon itu lumayan uang di sampingan saya. Jadi akhirnya saya bilang wah kalau enggak saya enggak selesai. Akhirnya saya pamit ke teman-teman direksi di Mercedes-Benz. Walaupun belum waktunya saya pensiun sebenarnya karena di sana usia pensiunnya 60. Saya waktu itu baru 57 ya. Jadi saya bilang saya harus pamit dengan dan mereka akhirnya tidak berkeberatan, walaupun keberatan tapi apa boleh buat. Dan saya fokuskan untuk melakukan research, ya, dan research saya tentang masalah culture. Ya, jadi ternyata saya sadari setelah saya jadi direktur di Semen itu ternyata ada masalah budaya ini antara budaya Indonesia, budaya Amerika dan Cina, Jepang dan sebagainya itu seringkali terjadi konflik. Dan itu saya sadari, jadi saya tertarik dengan bidang itu. Saya fokuskan ke sana dan saya melakukan penelitian hampir dari mulai Januari 98 saya sendiri sampai selesai disertasinya April 99. Ya, jadi saya fokus full time, ngetik sendiri, kerjakan sendiri dan lulus pada waktu itu. Itulah saya jadi peluang, saya bilang sudahlah. Terus jadi yang penting buat saya dokter, saya tidak tertarik jadi profesor. Ya. Karena waktu itu saya pikir profesor ini banyak jadi pengajar, akademisi, saya bukan. Yang penting saya punya dokter. Jadi itulah semangat saya ya, dan kebiasaan belajar itu masih terus sekali. Dan saya juga katakan bahwa dalam tahun selama COVID saya dapat 4 sertifikasi dengan biaya yang cukup besar dan juga belajar yang lumayan. Sampai dan juga saya berhasil menulis 5 buku dalam tempo selama COVID. Luar biasa. Itu jadi kalau tidak ya kita mau jadi apa? Kita semangat terus. Itu kira-kira Pak Kota ya. Banyak lagi. Ya Pak Pulung, terima kasih Pak Pulung. Terima kasih Pak Hari Kapota. Selamat. Saya cuma satu message-nya karena waktu saya diwawancara sama SWA itu tahun 97 November. Ini yang saya temukan tadi ada pemikiran, ada kata, ada action. Saya sebutkan di sana persis seperti Pak Hari Kota ini, Hari Kapota bahwa udah ada niat. Saya udah sebut tertulis di majalah tersebut bahwa sesudah nanti umur 50 saya akan ambil doktor di bidang bisnis. Nah tertulis. Nah kalau udah dikatakan nggak dikerjakan itu kan nggak benar. Allah pun mencatat itu. Jadi ini penting dulu, betulkah Pak Hari Kapota ingin menjadi doktor? Kalau ingin ada jalan, misalnya mungkin tadi memang kita kalau lagi seperti Pak Ruki tadi ngomong
bahwa dia persis timingnya dibuat oleh Allah kali ya, sehingga persis waktu dia mau selesaikan ada krisis, dia dapat ganti yang banyak, bisa istirahat langsung selesai, jalannya ada. Saya waktu itu bukan pada tahap CEO, saya waktu itu komisaris beberapa perusahaan. Saya minta sama yang punyanya, karena saya komisaris profesional, saya full profesional, bukan pemegang saham. Jadi sampai hari ini pun, jadi saya minta, saya mau selesai. Oh silakan, dia bilang. Datangnya tidak usah lagi seperti biasa, sekali seminggu, sekali sehari. Udah silakan. Nah kira-kira 1,5 tahun, tentunya kuliah saya mundur sudah jauh ya. Saya mulai 2003, selesainya bulan Juni 2009, 5 tahun 9 bulan baru selesai. Tapi karena tadi itu saya bilang fokus dan multifokus. Tetap fokus, mungkin beberapa fokus kita. Pekerjaan juga nggak boleh hilang dan kontribusi tetap. Tapi fokus kita saat ini adalah disertasi. Nah, pembimbing saya Prof. Sumarlin, dan di UI 5 tahap ininya. Tahapannya 5 tahap. Sampai ke promosi itu 5 tahap. Ada komprehensif, ada seminar hasil penelitian, ada proposal, banyak lah. Tapi ini saya lakonin sesuai dengan niat saya tadi, bahwa saya harus jadi. Cuman jadinya saya tanda tangan 3 tahun, jadinya 5 tahun 9 bulan. Nah itulah yang saya lakukan dan terjadi Pak Hari Kapota. Mudah-mudahan Anda juga bisa melakukan ini dengan kami sudah sampaikan bagaimana kami bisa menjadi itu. Memang kalau dibilang ingin menangis, menangis menyelesaikannya Pak. Karena berat sekali itu, untuk menjadi dokter itu berat sekali karena research. Bukan kuliah saja, kuliahnya mungkin 1-2 tahun, tapi risetnya ini harus fokus banget. Dan pembimbing kita juga melihat, karena pengujinya 8 orang, mereka bisa melihat kelemahan-kelemahan di samping kekuatan. Saya kira itu Pak Hari Kapota, mudah-mudahan membantu Anda untuk bisa menjadi dokter yang baik. Terima kasih. Luar biasa. Banyak, Pak. Baik, terima kasih. Ini masih ada waktu sedikit. Saya ingin dijawab saja Pak, sekilas saja ya. Seingat Bapak, saya pernah menanyakan ke Pak Ruki nih dulu. Bapak, Pak Haryadi, nanti kalau Pak Pulung dan Pak Ruki. Bapak ini ingat nggak? AQ Bapak itu berapa? 150, 160, pernah nggak Bapak ingat AQ Bapak? Tolong tiga-tiganya, Bapak. Pak Haryadi pernah tes AQ kan dulu kan? Pasti. Ingat nggak? Saya ingat. Hah? Saya ingat. Bapak berapa AQ? IQ saya biasa 112. Saya sama sekitar itu lah, sekitar 100. Normal saja. Saya Pak Suryadi berapa? Oh saya nih, sorry lagi di mute tadi. Saya sekitar 120-an, Pak. 120. Oke. Nah ini teman-teman ini saya meyakinkan diri aja bahwa nggak perlu 160 kan? Ya nggak perlu. Nggak perlu. Untuk CEO 112 bisa, kan gitu. 120, oh hebat. Ya, ini penting. Ternyata kan tidak berpengaruh besar ya untuk mencapai karir ya, itu. Di situ yang saya ingin tanyakan. Nah, ini yang penting lagi. Ini untuk tips soalnya. Supaya yakin teman-teman ini yang merasa, wah IQ saya di bawah 15. Loh ini nyatanya 112 CEO kan gitu. 120 CEO. Oh, Anda itu 130 kok jadi apa-apa. Banyak. Kenapa? Karena nggak pernah melakukan tadi, nggak punya mimpi, nggak punya semangat dan luar biasa. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan dari saya, Bapak dan sekalian, ini saya ingin menanyakan pada senior yang sudah malang melintang dalam kehidupan. Menurut Bapak atau kita semua dalam pembelajaran hidup itu ada tiga fase, ya. Fase PAUD, ya, fase umur 10 tahun ke bawah lah, kemudian masa sekolah sampai mahasiswa, dan masa kerja. Kira-kira Bapak punya satu proses yang membuat Bapak itu, ini saya jadi orang. Itu kira-kira kalau prosentase
di PAUD itu berpengaruh nggak? Yang paling berpengaruh itu di usia PAUD, di usia sekolah tadi, dan di usia bekerja. Ini yang membuat kematangan Bapak, istilahnya. Terus terang saya merasakan bahwa untuk menggali tadi punya semangat ingin lebih itu justru setelah umur 36 tahun, Pak. Terbukti. Saya sendiri ya, saya waktu itu nggak ngerti ya. Tapi nah, Bapak ini kan waktu apa karena memang sejak PAUD itu orang tua mendidik dengan keras, dengan hebat, akhirnya muncul seperti Bapak. Apakah proses pada saat sekolah, waktu masuk SMP, SMA sampai kuliah, atau pada saat kerja mendapatkan tadi keterampilan, wisdom sehingga Bapak itu menjadi orang seperti ini? Nah, monggo. Saya dulu. Saya dulu. Iya, monggo, Pak. Kalau saya terus terang saja, saya karena datang dari bawah sekali ya di desa dan sebagainya. Saya dulu sering sekali saya merasa tadi saya Pak Pulu kan mengatakan pakai nggak pakai alat sepatu. Saya baru kelas 6 saya pakai sepatu. Ya. Sebelumnya saya nyeker terus. Itu pun karena di Jakarta dan pakai sepatu bata yang pertama kali. Dan saya sejak ke SD itu saya selalu mendapatkan semacam dibully. Ya, jadi saya merasa bilang, gua harus buktikan bahwa saya bisa. Ya, terus terang saja itu saya agak selalu saya merasa dendam waktu itu. Ya walaupun saya sudah tua itu ngapain gue dendam ya. Dan itu yang mencambuk saya sehingga saya bilang saya harus bisa unjuk gigi. Sehingga begitu saya pindah ke Jakarta kelas 6 SD saya begitu datang teman-teman itu bilang kamu orang udik pulang mudik sebenarnya saya bilang. Ya, jadi ternyata saya buktikan saya jadi juara Jakarta SD lulus SD tahun 54 waktu itu. Dan kemudian SMP pun saya jadi juara juga. Hanya SMA saya agak sanggup. Ya. Nah sejak itu saya bilang saya harus bisa melewati orang tua saya. Dan itu mencambuk saya sehingga saya seringkali nekat. Ya, waktu saya dapat tawaran ke Australia, saya sudah menikah, saya bilang saya pergi sudah. Saya bilang ke istri saya, tolong saya beri izin. Walaupun untung kita belum punya anak. Dan setelah setahun saya di sana, saya kerja, cari duit tambahan dan sebagainya. Ya karena beasiswa nggak cukup, saya bisa nabung dan saya kirimi uang untuk beli tiket ke istri saya dan nyusul. Dan dia pun bekerja di sana. Jadi saya banyak modal nekan saya. Ya, gitu ambil MBA saya juga dan sebagainya itu saya nekat. Nah, itu kira-kira yang pertama kenapa mencambuk saya untuk berusaha terus. Dan setelah bekerja itu juga saya melihat orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Orang lain bisa jadi direktur, masa saya nggak bisa? Itu ada semangat seperti itu terus terang. Oke. Kira-kira Mas Gus. Baik. Oh ini dendam positif Pak ya? Ini dendam positif ya? Saya nggak tahu itu disebut dendam atau apa, saya nggak tahu. Tapi bagus sekali Pak. Ini kan secara psikologi kan ini luar biasa Pak. Ya. Kita harus menciptakan tantangan kita, common enemy-nya Pak. Ya. Wah, common enemy-nya orang lain bisa, kenapa saya tidak gitu ya? Oh itu luar biasa Pak. Itu dia. Oke. Bagus. Kan Pak Haryadi dulu. Monggo Pak Haryadi. Monggo. Baik, kalau saya pikir dari mulai SR ya tadi bilang tidak waktu itu tidak SD dan saya pun tidak mengalami ada TK, PAUD, saya langsung SD kelas 1 Pak. Benar, SR sama ya. Dan saya tidak pakai sepatu tuh sampai SMP Pak, nggak pakai sepatu. SMA lebih panjang. Tapi saya di kampung Pak, saya di Bantul, saya orang Bantul ya. Baru waktu SMA saya baru mulai pakai sepatu karena sekolahnya di Jogja. Nah waktu itu saya jadi dibully juga saya Pak waktu SMP itu karena saya paling kecil ya. Naik sepeda itu belum nyampe ke pedal bawah itu belum nyampe Pak, bayangin ya. Tapi saya mulai SR itu saya sudah juara terus itu sampai lulus juga juara. Kemudian ikut lomba menggambar SDIY saya nomor 1 juga ya. Kemudian ada pesan atau message dari orang tua yang saya selalu ingat bahwa orang tua tidak bisa membekali harta benda Anda, tapi saya hanya memberi bekal ilmu saja. Jadi saya harus sukses dari ilmu. Jadi saya sampai ambil S2 di Gajah Mada pun saya sudah umur 50 Pak, terus terang aja. Saya di kelas itu paling tua sendiri Pak. Tapi jadi motivator malah justru katanya. Itu Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya, Pak Pulung, mana? Apakah Pak Pulung ini memang sudah sejak lahir seperti Pak Pulung? Atau berproses? Enggak lah, tadi kan saya udah kemukakan bahwa ya. memang itu kalau tadi tanya persentasenya mungkin menaik lah ya dari bawah. Dari tadi saya bilang di keluarga saya sering ingin lebih gitu, lebih, tapi bukan meremehkan yang lain, tapi ingin kok saya enggak harusnya bisa begini, harus bisa gini gitu. Pak Pulung, sorry. Tapi persis. Halo, Pak Pulung, bentar. Ya. Bapak tadi selalu punya keinginan lebih. Itu hasrat itu ada lingkungan karena orang tua atau Bapak dapatnya dari mana itu? Saya juga nggak tahu itu, nongolnya begitu. Pengen kalau ada sekolah pengen lebih, pengen lebih bagus dari orang gitu. Dulu waktu SD kami 6 orang yang di antara 40 orang itu kami 6 orang yang selalu di atas gitu loh, bersaing di antara 6 orang itu. Jadi ada perasaan pengen gitu. Nah, tapi yang paling besar sekali waktu saya tidak lulus di waktu testing di Bandung itu. Saya kan juara di waktu SMA-nya di Kabanjahe sana, tapi ternyata juara Kabanjahe bukan juara di Bandung. Gitu loh. Jadi ternyata standar pendidikan di zaman itu bukan seperti sekarang. Makanya ada baiknya juga ada standarisasi pendidikan ya. Jadi otak kita tadi sebetulnya dengan rajin, IQ kan nggak terlalu tinggi Pak, tapi tidak juga jelek. Nah, dengan rajin bisa semua, dengan fokus dan semangat bisa. Saya pikir kejadian saya yang tidak ada yang lulus kecuali Akademi Tekstil Berdikari Bandung itu membuat saya emangnya kalau sekolah di sana, nah itu muncul seperti Pak senior saya Mak Duki tadi. Ini saya kok dianggap begini, saya kan juara di sana, kok bisa begini? Saya harus bisa. Nah, dari situ akhirnya memang tidak masuk apa yang saya mau tes waktu mau jadi S1, tapi sesudah jadi S2 saya di Prasmul, sudah S3 saya di UI. Artinya sebetulnya lambat saja terjadi, tapi momentum yang paling besar itu waktu saya dicambuk tidak lulus testing yang mana saya harapkan bisa lulus di ITB, Unpad, Parahyangan atau apa itu loh. Ternyata tidak. Hanya lulusnya di ATB aja. Tapi saya juara di situ di ATB-nya. Juara cepat selesai, masuk. Nah, akhirnya kalau sudah bekerja, tidak ada lagi unsur pendidikan yang tadi dari mana asalnya. Kita kalau sudah menjadi CEO, ya bawahan kita dari mana-mana. Nah, kira-kira kalau pertanyaan Pak Kus menanya di mana persentasenya, saya merasakan persentasenya di waktu saya tidak lulus. Orang saya juara kok tidak lulus, bagaimana? Itu dia Pak, kira-kira begitu. Ini kayak ini. Cambuk ini Pak, cambuk Pak ini. Ya, ini kayak ceritanya kayak Agus Salim nih. Ya, Agus Salim itu juga begitu. Dia merasa dia itu bisa masuk kedokteran di Belanda. Tapi kenapa Belanda nggak ngasih? Sehingga Kartini waktu itu ngasih. Saking karena tahu Kartini, ini tiketku kamu pakai. Tersinggung itu karena namanya Agus Salim. Enggak, itu saat itu dia dendam sama Belanda, maka dia ingin merdeka, menjadi penggerak aktivis bagaimana menyingkirkan Belanda. Wah, luar biasa. Baik, ini luar biasa. Saya masih ada satu kuis lagi. Tolong Bapak, Pak Pulung, Pak Azhardi, Pak Haryadi, Pak Ruki, tolong dijawab ya dan tidak saja. Ya. Saya akan ada kuis, 8 kuis ya. Oke, silakan. Kalau saya bilang A, Bapak iya dan tidak. Oke, merokok, Pak Ruki? Tidak. Pak Pulung? Tidak. Pak Haryadi? Tidak pernah. Tidak pernah, saya tidak pernah. Tidak pernah. Jalan tidak, tiap pagi. Hah? Tiap pagi jalan kaki? Jalan-jalan? Tidak, Pak. Saya jalan, tapi pakai treadmill di rumah. Pak Pulung? Tidak. Tidak, oke. Pak Haryadi? Jalan 2 hari sekali. 2 hari sekali, oke. Membaca tiap hari, Pak Ruki? Saya tidak tiap hari, tapi kadang-kadang saya kebut satu buku bisa selesai seminggu gitu. Pak Pulung? Membaca. Oke. Ya, Pak Haryadi? Ya. Oke. Main TTS, Pak Haryadi? Teka-teki sila. Dulu pernah tiap hari. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Pak Haryadi, Pak Pulung? Tidak sekarang. Nah,
Pak Ruki? Tidak. Tidak. Oke. Makan sate? Iya tidak? Masih? Masih. Sate kambing. Pak Pulung masih? Masih. 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 Pak Riyadi? Saya masih. Masih. Kolesterol masih 1145 masih. Jadi enggak apa-apa. Suka musik? Iya tidak? Musik? Apa tuh? Musik Suka musik? sangat. Sangat. Pak Pulung? Lagu Sangat Batak. suka. Lagu Batak Sangat. favorit saya. Pak Riyadi? Saya main musik juga. Iya, seniman beliau, Pak. Oke. Nah, tidur malam sebelum jam 10, ya atau tidak? Ya, Tidak. saya tidur. Saya tidur sebelum jam 10. Bapak? Paling Saya terlambat tidak. jam 10. Saya tidak. Oke. Pak Aryadi? Saya jam 10. Oke. Oke. Yang 10, Pak Pulung jam 1 ya? Main capek dulu. Pulung wayang. Lewat pokoknya jam 10 lewat. Oke. Terakhir, minum alkohol? Tidak, saya tidak minum. Pak Tidak Pulung? pernah. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Pak Aryadi? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Terima kasih. Luar biasa, Bapak dan sekalian. Inilah inspirasi kita sore ini ya. Banyak sekali kita dapat. Tapi kuncinya itu tadi punya semangat ya, selalu ingin belajar. Waduh, luar biasa lah. Selalu ingin nomor 1 ya, tidak merokok ya, tidak, ini semuanya adalah pembelajaran untuk kita semua ya, teman-teman yang nanti punya anak, bagi teman-teman yang sekarang ini sudah umur 60 kan punya anak lah ya. Ya, inilah mungkin bisa di-sharing ke mereka. Beliau ini tidak macam-macam, tapi ternyata macam-macam. Ya, kenapa? Tidak macam-macam itu tidak terlalu apa-apa, tapi apa-apa. Ya, ini menarik. Jadi ya, saya nggak bisa menceritakan semua macam yang positif, Pak. Oke, kita nantikan nanti di acara berikutnya. Terima kasih. Kita sudah jam lebih yang sudah kita lakukan dari jam 17. Kita akan akhiri acara ini. Kita akan ketemu lagi di acara berikutnya tentunya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, dan ini ada YouTube-nya. Itu namanya Lansia Aktif, jadi bisa diikutkan di sana, tolong di-share. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Pak Ari ini juga seorang profesional. Saya ikut juga di sini ya. Iya. Situ saya lihat ada Profesor Maman juga tadi hadir. Iya, ada Prof. Maman, betul. Ya, nanti sekali juga nanti ada gilirannya karena materinya harus pas ini sekali ya. Oke, kita akhiri acara ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga semuanya sehat dan kita akan tetap semangat menjadi amin. Yang luar biasa. Bagus, Mas Kus. Mas Kus, Pak Ya. Gun, bagus acaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Sama-sama. Terima kasih kita foto dulu. Senior. Kita foto Pak dulu. Gunawan, makasih Pak semuanya. Lalu kita Pak foto dulu Pak ya. Foto Pak dulu. Suryadi, Ya, salam foto kenal. dulu. Main golf Pak, kita main golf. Pak Pulung, terima kasih. Pak Pulung, Pak Ruki, terima kasih. Foto-foto dulu ya, Pak. Oh, boleh. Oke. Boleh. Semangat dong, semangat. Silakan Bapak yang belum on videonya di-on-kan dulu. Oh, Oke. siapa ini? Oh, udah on. Ya, semangat. Ada. Semangat. Nggak ada on-nya. Oke. Baik. Oke, 1, 2, 3. Yes. Boleh sekali lagi? Sekali lagi, oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita live ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Minangkabau. Dadah. Luar biasa.